Apa penyebab orang gay dan lesbi sebenarnya, Bang? Ada pendapat yang gue pernah denger, saking bosannya dia ngelihat wanita nggak pakai baju, dia akhirnya nggak nafsu lagi, suka sama cowok. Itu ada kemungkinan? Nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil ya? Banyak banget yang lapor ke gue, kan ke medis nggak dibilangnya sehat-sehat aja, Bang. Dokter bilang sehat-sehat aja. Apa yang harus dilakukan ketika kena penyakit itu, Bang? Ya, itu namanya, kalau dalam klinis namanya ada psikosomatika. Video kali ini, gue tidak bongkar ilmu yang katanya hitam ataupun putih dulu nih, guys. Kita buat dukun-dukun istirahat emosinya. Karena sekarang Kita bikin yang lain emosi. kita bikin LGBT emosi. Ya, semoga kita tidak di demo ya. Karena ini edukasi loh, Bang. Ya. Nah, ini di video kali ini sesuai judulnya dan di thumbnailnya, gue bersama Dr. Indra Frenos. Ih, di dunia magic, dan di awal-awal video gue juga lu udah pernah masuk channel gue sebenarnya, Bang. Udah pernah. Iya, tapi belum pakai baju begini nih. Belum. Dulu, ya. iya. Pakai baju hitam ya. Iya, baju Dulu hitam. challenge I love you. Oh iya, bener yang begini ya. Iya. Bener. Nah, lu sebenarnya spesialis atau ahli atau apa nih, Bang, dokternya? Itu S2. Kan S2 itu kan beda sama spesialis ya. Dokter itu kan sebenarnya yang orang tahu kan ada yang fungsional, ada yang memang kerjanya itu buat meneliti aja. Oke. Gitu. Ada yang kerjanya tuh buat langsung klinikal, langsung ketemu pasien gitu. Nah, kalau lu itu yang bagian menelitinya gitu. Oh, oke. Jadi banyak di laboratorium. Ahli apa sebutannya? Hormonal. Ngomong endokrinologi kalau bahasa kerennya. Oke. Nah, terus juga di dunia sulap milihnya mentalism. Pikiran-pikiran manusia berarti. Iya, kan banyak yang konslet ya. Oh iya. Enggak lah, Nah, untuk pelajari kan karena nggak jauh dari ilmu gue, Cel. Jadi ilmu gue tuh hormon itu kan triggernya semua ada di kepala. Jadi memang gimana cara kalau lo lagi bohong misalkan, itu kan yang keluar kan hormon kan. Sampai ya hormon itu tuh pencetus efek. Oh, pencetus Jadi efek. tiba-tiba muka lo kelihatan stres, kelihatan kacau gitu. Itu tuh hormon yang kerja kan. Jadi efek itu, nah itu lu ahlinya di bidang sana gitu ya? Iya, dari kepala sampai ke kepala bawah tuh. Waduh. Kan, berarti paham nih penyebabnya bisa jadi. Oke, nah kalau paham berarti gue mau nanya nih. Karena ini yang jadi pertanyaan gue berkali-kali, karena khawatir kan penonton gue juga mungkin punya anak, khawatir kayak gitu nggak normal. Nah, apa penyebab orang gay dan lesbi sebenarnya, Bang? Kenapa Batang bisa suka sama Batang nih? Ya. Sarang bisa suka sama sarang. Bahasa sarang ya? Iya. Kenapa nih? Apa penyebab? Apakah salah didik dari orang tua? Atau keturunan? Katanya ada yang bilang juga kelainan di otak sejak lahir. Ya. Ada juga yang bilang karena pergaulan. Ada juga yang bilang jadi gay karena langsung dihap. Itu yang akhirnya di penjara kan? Iya, dijebak langsung dihap. Ternyata enak lanjut. Itu bahaya, Bang. Nah, itu gimana? Dan bahkan bisa dibilang tokoh-tokoh dunia banyak yang gay. Ya. Kayak contohnya sebutin James Randi yang dulu ngebongkarin dukun juga, tapi gue sumpah enggak, guys. Dulu James Randi itu kan yang menggunakan teknik yang lo pakai kan? Iya, benar. Siapa yang kalau gua bisa ngebuktiin yang bisa ngebuktiin sihir atau yang tanpa trik supranatural, gua kasih $1 juta waktu itu James Randi. Itu sebenarnya dilakukan pertama oleh Harry Houdini. Oh, Harry Houdini ya? Houdini pertama. Yang nonjok. Ya, itu Harry Houdini itu karena dia tuh pernah di podcast radio itu kata si cenayangnya, gue bisa manggil mak lu. Dan sedangkan dia sayang banget sama maknya. Oh alah. Nah gitu, dia main sulap di situ terus bilang, ini sih trik yang sering gue mainin. Habis itu dia bilang nih, siapa paranormal yang bisa, gue kasih $10.000 zaman itu. Oh, $10.000. Nah, zaman itu kan udah gede banget kan. Bener. Nah, oh gitu. Akhirnya dipakai sama James Randi, sekarang lu. Jadi sakit hatinya dari Houdini itu. Houdini tapi gay juga nggak sih, Bang? Ya nggak tahu gua. Nggak tahu ya? Iya, enggak. Nah, kayak contohnya James Randi, tokoh dunia. Dia gay. Terus ada lagi Max Maven, inspirasi dari Master Deddy Corbuzier. Rambutnya dulu ya? Rambutnya sama. Itu gay juga. Ya. Darren Brown ini ahli pikiran. Iya. Kok gay? Itu idola gua lagi. Nah, iya kan? Iya, gay loh, suka cowok juga. Nah, ini apa yang terjadi di pikirannya sebenarnya, Bang? Boleh dijelasin nggak? Apakah faktor apa nih? Ya, sebenarnya apa yang lo sebutin itu semua faktornya. Jadi yang tadi? Iya, faktor orang LGBTQ ini ada banyak. Ada yang psychological,
ada yang hormonal, ada kelainan hormon juga ada. Jadi kelainan memang kelainan fisiknya memang ada, memang penyakit ya. Oh nah berarti nggak bisa disembuhin kalau yang dari Bisa lahir? dong. Oh bisa. Nah gimana tuh coba? Iya hormon yang diperbaiki lah. Obat? Hormonnya dimanipulasi ya, bisa diobat, bisa di Ada terapi obat-obatnya? namanya, ada terapinya, ada paket terapinya dia. Ada juga ada hormonal, ada juga yang memang kelainan kromosom, Cel. Apa tuh kromosom? Jadi kromosom itu gini, laki-laki itu selalu lahir kromosomnya itu X sama Y. Di DNA-nya itu tuh ada X sama Y. Ada 46 XY, sebenarnya agak ribet sih ngejelasinnya. Iya. Ya ada 46 XY. Nah, sedangkan di orang yang terkena sindrom Klinefelter ini, Iya. itu jadinya 47 XXY. Jadi, Apa itu 47? Jadi DNA-nya itu kan ada XY gitu kan. Itu karena kelainan pembelahan ketika lagi di rahim. Emang dari lahir lah, Dari faktor lahir. Gua sih lupa, kalau nggak salah gua nih kalau nggak salah gua, tapi ini biologi, ini mohon maaf nih kalau Iya, namanya kita habis podcast kan. Iya betul. Kalau gua nggak salah sperma itu ngebawa X, Y. Bisa jadi X, bisa jadi Y. Bisa jadi cowok, bisa jadi cewek gitu. Enggak, bukan. XY. Ada apa sebenarnya? XY itu kayak kromosom namanya. Kromosom, Jadi dalam tubuh kita ini ada kromosom yang XY itu? Ya, Oke. X sama Y. Sedangkan di dalam ovum itu cuma X. Oke. Jadi kalau sperma Y, itu masuk ke dalam ovumnya X, jadinya XY. Oh jadi manusia? Iya, jadi laki-laki. Oh jadi laki-laki. Kalau XX jadinya perempuan. Oh oke. Oke, nah terus gimana yang kalau belok? XXY? Oh itu. Nah, itu juga ada tuh. Itu Oh, laki-laki, tapi ketika dia masa tumbuh, payudaranya tumbuh. Iya. Tapi dia punya vagina, tapi klitorisnya panjang. Oh, Jadi kayak penis kan. Iya. Terus dia laki-laki tapi suaranya mengecil, nggak pecah gitu. Terus seks sekundernya tuh kayak bulu ketiak yang nggak tumbuh, kayak wanita lah. Oh, itu juga ada. Ada juga kebalikannya gitu. Dari Wanita lahir juga berarti ada juga ya? ada juga. Masih bisa disembuhin? Nah, itu orientasinya itu agak susah karena kromosom. Oh kromosom Karena sulit yang dirubah? menjadikan si manusia itu gitu. Oh iya, dari awal bertemunya sperma ini ya? Iya, dari awal itu kan nggak mungkin diulang gimana nggak caranya. mungkin Iya. diulang dari awal lagi ya, biar udah- dia terbentuk jadi daging Udah dan susah. semacamnya. Dan itu tuh ada juga orientasinya ada yang berubah, ada juga yang enggak, bahkan yang enggak tuh bahaya. Yang Jadi enggak gua tuh pernah maksudnya? dapat kasus kayak gini. Jadi dia tuh sindrom Klinefelter, dia itu wanita tapi fisiknya tuh laki-laki. Tapi wanita. Tapi begitu dicek Wanita, kromosomnya itu adalah XY. Jadi ketika dicek kromosomnya itu dia tuh laki-laki tapi tulen. iya, Iya, kromosomnya. aslinya wanita, tapi efek laki-laki muncul semua. Oke. Jadi kayak klitoris yang nggak ada. Iya, gitu. iya. Tapi terus apa namanya labia mayora ya kalau di kedot ya nanti lu Google sini dapat. Oke, itu. ntar gua tampilin Labia deh gambar. mayoranya itu membesar Iya. gitu. Terus payudara yang nggak tumbuh gitu. Oh. Tapi orientasinya itu ke laki-laki. Iya. Nah itu bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika berhubungan seksual. Kenapa? Karena ada setengah rahimnya yang tumbuh. Setengah rahimnya tuh, Tapi kayak nggak sulit ya, sulit nggak karena bisa diobatin yang kayak gitu. karena nggak bisa karena itu kelainan lahir. Oke. Dan orang bisa sampai seumur dia itu udah satu miracle sih. Biasanya nggak bisa bertahan sampai dewasa. Sampai dewasa. Oh, oke. Nah, terus gini, cara ngebedain gay atau lesbi LGBT yang dari lahir sama yang ketularan sosialnya Ya. ini gimana? Biasanya kalau yang dari lahir tuh ada ciri-ciri fisiknya kan. Oh, dari ciri fisik. Ya, Kayak misalnya wanita tapi nggak tumbuh. Ya, ada ciri-ciri fisik itu jelas gitu. Jadi kayak misalkan wanita tapi payudaranya nggak tumbuh, seks sekunder. Itu namanya seks sekunder. Oh, oke. Seks primer kan yang di bawah. Iya. Di atas tuh biasanya seks sekunder. Oke. Terus wanita tapi tubuh jenggot. Iya. Bukan kumis ya, tapi jenggot. Oh iya, jenggot. Gitu. Oke. Terus jenggotnya tebel. Bukan jenggot yang tipis tapi tebel kayak. Iya, kayak cowok. pria ya. Terus suaranya pecah. Terus biasanya Pundaknya lebih membidang ya? lebih bidang. Oh, gitu. I see. Nah, Itu ciri-ciri yang dari ya, lahir. itu ciri-ciri yang memang ada masalah. Bukan itu memang ada masalah fisik di sana. Bisa Oke. jadi dari lahir. Kalau dari lahir tuh udah masuk ke seks primer ya. Tapi kalau seks sekunder doang itu biasanya hormonal. Biasanya harusnya testosteronnya rendah kalau pada wanita kan. Oke. Dia tinggi dia. Perlu dicek dulu berarti ya? Itu perlu dicek hormonnya. Iya, Itu terlalu tinggi testosteronnya. Bahkan Oke. kadang-kadang ada beberapa kasus yang gue temuin tuh melebihi dengan testosteronnya si pria itu sendiri. Gile. Jadi lebih pria dari pria? Iya, lebih pria Waduh, dari pria ya, gile. tapi tubuhnya wanita kan. Tubuhnya wanita. Ada yang begitu. Terus kalau yang sosial ya, yang uget-uget lah ya. Yang sosial. Yang kalau coba nih, misalkan coba kuku lu lihat, Bang. Oh ya. Coba lihat kuku lu. Gini. Iya. Kalau kita bisa ngelihat orang.
Coba lihat kuku lu kalau dia begini, itu tanda tanya tuh. Iya, tanda tanya. Sama kalau betulin rambut gini ya. Bang? Iya. Ada yang Gini. begini. Nah, itu berarti dari sosial bisa jadi, Bang. Nah, sosial itu juga ada masalahnya kan. Apa? Ada belakangnya. Pertama tuh muncul itu karena traumatis. Traumatik itu bisa dari mana? Bisa ada yang ini agak luas nih cewek bahasnya. Ada yang traumatik itu berangkatnya dari kecil, dari golden age, dari umur 1 sampai umur 5 atau 7. Oh, dari orang tua. Iya, dari orang tua. Berantem Jadi, atau cara gimana? didiknya bener, dipukulin sama ayah. Oh iya. Dan kalau ngomongin cewek atau cowok, Iya. misalkan ya dipukulin sama Ibunya. bukan ibunya malah. Kalau Malah cowok? Kebanyakan kalau yang gua dapetin ya, itu dipukulin sama ayahnya. Oh, cowok dipukulin sama ayahnya Iya, juga. dipukulin sama Kok ayah. dia jadi suka Ketika cowok? dia jadi dewasa itu reverse. Oh, dia ngelihat, oh ternyata ada pria yang baik. Jadi dia balik. Psikologinya balik. Oh gitu. Enggak ya. Iya. Enggak. Oh, Mentalis begitu. Mentalis. Oh iya. Iya, jadi Oh, ada yang itu, traumanya dari kecil. itu jadi dari reverse psikologinya. Oke, terus ada faktor lainnya Ya itu yang itu trauma? pertama dari kecil atau dia itu kenanya tuh di era-era tumbuh kembang. Jadi di era remaja. Oh, Nah, itu juga ada. yang pacaran disakitin. Bener, pacaran disakiti atau dia dapat referensi film-film begitu tuh dari mulai remaja. Akhirnya timbul rasa penasaran karena kalau di remaja kan muncul kita kan gitu. Iya. Kita kan nonton film American Pie dulu, Iya, nonton bener. ceritanya. Iya benar. Nah, lo kira dulu, Penasaran. dulu kami nonton film Titanic mau lihat ceritanya? Oh, Kagak. tidak. Nonton di part lukis doang. Iya. Sisanya kami nggak perlu tahu itu. Sama yang part di dalam mobil. Iya. Sama kan dia diputar lagi. Take Me to the Star gitu kan. Iya. Ya itu di era itu. Ada juga. Di era itu kan di masa remaja kan itu Pengen nyari tahu ya? pengen nyari tahu. Akhirnya ketika dia dewasa, dia akan terus mencari tahu. Nah, ada beberapa orang yang memang ketika remaja, dia itu disakiti, akhirnya menemukan referensi-referensi yang begitu. Bisa jadi referensi itu berangkat dari apa yang dia lihat, dia rasa, atau lingkungannya. Oke. Gitu. Ada lagi nggak faktor lain? Ya itu, psikologi itu kebanyakan itu. psikologi Atau dia mencoba-coba kayak tadi latah namanya. Oh, yang di hub itu langsung? Ya, latah itu. Oh, Jadi begitu latah. dia coba, dia ngerasain itu suatu kenikmatan. Tapi biasanya nggak mungkin lo itu kena kalau lo nggak punya trigger di belakang. Inilah, gini deh misalkan. Kalau lo nggak punya basic itu di belakang, kalau lo tadi suka sama nonton film Titanic, Iya. atau Dan American semacamnya, Pie, iya. ya di macam itu, Iya. yang lo cari itu ketika lo ada kondusi di mana lo di tanda kutip ya dijebak atau lo ngerasa Iya. kayak itu, lo pasti kayak ih apaan sih lo anjir gitu kan? Iya, betul. Lo pasti refleks di badan lo karena memang nggak ada informasi itu Pikiran yang sama sekali, iya, tersimpan betul. di kepala lo. Tapi Malah ketika jijik itu ya? ada, walaupun lo nggak ngeliatin, tapi at the moment itu muncul, keluar ya. Oh, Nah oke. itu secara psikologi itu begitu. Jadi ada faktor yang dia reverse dari dia muda, ada faktor Pasti yang ada dia, cikal bakalnya juga ya? pasti ada informasi yang masuk Oh, dalam oke. pergaulan orang tua itu. Nah, berarti pertanyaan berikutnya adalah kenapa orang intelek ini tokoh-tokoh dunia ini dia kenapa nih, Bang? Ya karena kan inteleknya itu diisi ketika dia dari mulai tumbuh kembang sampai ke dewasa. Belakangnya kan kita nggak tahu. Oh iya. Banyak faktornya ya, kita nggak bisa menentukan faktornya Nggak apa bisa ya? menentukan faktornya apa karena Oh, terlalu oke. banyak. Gitu. Terlalu banyak. Jadi bisa jadi dengan adanya kebebasan yang zaman sekarang, walaupun Amerika katanya sudah tidak mau lagi. Iya, Donald benar. Trump ya katanya. Benar. Katanya gender cuma ada 2. Iya. Ya udah. Sedangkan dulu kan enggak kan. Dulu kan terlalu lebar dulu tuh. Betul. Nah, apalagi di era sekarang sehingga dia bisa untuk mengekspresikan diri ya, bisa mencoba gitu. Nah, Oh, karena dia punya trigger itu di belakang, akhirnya dia nyaman di kondisi itu. Oh, oke. Itu yang terjadi sih. Sip. Nah, terus berarti kalau yang suka sama 2 bi nih. Hah? Bi. Oh, yang dua-duanya. Iya, dua-duanya dia cowok iya, cewek iya. Oke. Apa yang terjadi? Sebenarnya kan itu psychology ya. Itu bukan. Nggak ada orang yang karena physically itu nggak ada. Tiba-tiba gue pengen laki-laki perempuan itu nggak ada. Tapi itu semua itu karena psikologi. Pasti ada referensi yang dia terima di tengah. Sama aja sih sebenarnya. Jadi ada referensi yang dia terima di sini. Jadi akhirnya dia bisa menikmati kedua-duanya. Oh, oke. Gitu. Ada yang memang 100% dia berbalik. Ada yang 100% dia bisa menikmati dua-duanya gitu. Cara mengobatinya, Bang? Kalau misalkan ada teman kita yang seperti itu, kita pengen nolong. Bisa nggak? Atau emang butuh kemauan dia sendiri?
harus dari kemauan sendiri. Karena psikologi itu selalu harus dari kemauan sendiri. Lo nggak bisa nolong orang yang nggak butuh tangga. Yang Iya. Ya, yang punya kan? Orientasi benar-benar. Lo nggak mungkin bisa nolong itu gitu. Karena itu semua terjadi di kepala dia. Kalau dia nyaman di kondisi itu, percuma kita ngomong apapun ya? Percuma kita ngomong apapun. Oh, oke. Berarti emang perlu kesadaran diri. Kesadaran diri dia sendiri. Tapi faktanya bisa diobatin masih, Bang? Secara psikologi masih bisa. Kalau ada orang yang pengen berobat kayak mau berhenti ngerokok kan gitu sama ya. Kayak misalkan dia nggak bisa ngatur pikirannya sendiri. Kayak misalkan kenapa gue ini tahu salah, gue pengen membenarkan tapi nggak ada nafsu sama lawan jenis. Iya. Itu bisa dibenarkan di medis sendiri. Banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh. Dengan cara apa sih, Bang? Dengan cara ya pertama niat dulu kan. Oh iya, niat dulu. Ya, Terus pertama niat dulu, lalu ya lo ikutin terapi psikologi. Kalau memang masalahnya psikologi, pertama dicari tahu dulu masalahnya apa. oh, berarti ke rumah sakit yang jurusan spesialis psikolog. Ada. Iya. Kan Ada ya, banyak ada. guys rumah sakit jurusan psikolog tuh banyak. Iya. Berarti kerana Ya. sana Dan, buat nyari tapi solusi. ini bukan berarti gangguan jiwa ya. Oh, oke. Ya, dia tidak Nggak masuk. dalam gangguan jiwa. Oke. Cuman ini masuk ke dalam orientasi. Nah. Orientasi yang berbeda dengan Terus cara mencegah anak atau saudara atau teman ya. agar tidak terjeblos yang sosial tadi, Bang, yang karena pengaruh sosial. Pertama berangkat dari pola asuh. Jadi lo harus tahu kalau kita ini hidup ini itu otak kita itu akan menyerap apapun. Ketika kita dari kecil itu tuh akan reverse, nggak usah sampai ke LGBTQ lah. Ada orang yang suka memamerkan kemaluannya, itu juga kesalahan kecil kok. Oh iya. Ekshibisionis itu kesalahan kecil. Kesalahan waktu masa kecil ya? Waktu masa kecil, ketika dia kencing sembarangan dipukul, dimarahin, dipermalui. Ketika gede, reverse, kebalik. Oh, jadi kebalik ya? Gue jadi merasa nikmat ketika dia menunjukkan Ya. karena dari dulu orang udah banyak yang ngelihat gitu ya. Ini salah satu faktornya ya buat Salah satu faktornya. Ekshibisionis. Jadi memang itu salah satu yang jadi bahan pertimbangan gitu. Kalau lo punya anak yang masih usianya golden age, ya itu yang perlu diperhatikan. Ketika dia lagi dalam masa tumbuh kembang, ya referensi begitu ya dihindarkan. Oke, berarti memang dari pola pendidikan itu sendiri, Betul. mau nggak mau berarti orang tua harus belajar parenting ya. Belajar parenting. Iya kan, nggak bisa sembarangan main kasar malah mempengaruhi psikologinya. Iya, dan kasar itu juga bisa jadi verbal ya, jadi fisik dan verbally. Oh iya. Karena verbally itu apalagi di zaman sekarang kan, verbally itu sangat mempengaruhi dewasanya. Dan yang terakhir adalah ya dilindungin kemampuan spiritual intelligence anaknya. Oke. Dengan agama dan mindfulness. dekati ke arah sana untuk jadi backingan di pikirannya. Benar. Jadi kan spiritual intelligence itu kan gunanya untuk mengstruktur cara berpikirnya. Oke. Jadi kalau dia nggak dapat informasi itu, sehingga cara berpikir si anaknya akan bisa kemana-mana gitu. Jadi bisa jadi terlalu liar. Berarti bisa dibilang penting banget mendekatkan diri anak ke agama. Makanya zaman dulu kita disuruh ngaji kan sama orang tua kan. Sore ngaji sore, pesantren kilat. Ya kan lu lulusan pesantren juga kan? Pesantren kilat. Yang itu kan, yang kalau malamnya tuh nangis. Iya. Iya. Yang kalau nginep di masjid malamnya bikin popping. Iya. Gua ikut ngambil itu lagi mic yang Oh iya. Itu gua. Ngeganggu orang tidur aja. Kalau udah mau subuh ngaji dulu tuh. Ngaji. Ya, Iya. Nah, itu sebenarnya ya ada pendapat dalam Islam juga harusnya yang suaranya yang dibesarkan itu yang baik-baik aja, yang bagus-bagus. Makanya dulu Bilal itu kan dijadikan sahabat Rasul itu dijadikan azan karena suaranya bagus. Nggak asal tunjuk kayak sekarang nih di rumah anak kecil dikasih mic gitu. Benar. Nah, itu malah justru mengganggu dan khawatirnya ada yang non muslim malah terganggu dengan itu. Betul. Nah, sekarang udah cukup jelas guys tentang LGBTQ. Q-nya apa dia, Bang? Q-nya nggak tahu gua. Iya kan ada apa ya? Lupa. Baru soalnya kan. Pengembangan lagi ya? Iya. Bahkan mereka tidak bisa tidak mau mengidentify kelamin mereka. Oh gitu. Ya, jadi gua bukan laki-laki. Oh gitu. Nah, hati-hati dipotong TikTok loh, Bang. Iya. Tiba-tiba dengar. Emang kayak di Instagram sekarang ada label itu. Oh, ada label.
his, him. Iya, benar. Dan ada yang her, she juga, ada yang enggak, ada yang binary. Oh iya. Dan itu mereka tidak bisa karena mereka berpikir seperti itu. Jadi konsep berpikirnya udah berbeda dari. Oh, oke. Berikutnya ini penting banget kan, Bang. Kan gue rame banget ngebongkarin dukun, santet. Kebanyakan penyebab santet itu karena orang diteror, ada orang pinter yang katanya pinter bilang ini disantet. Akhirnya dia muncul paranoid, anxiety disorder, kecemasan berlebih, ketakutan berlebih. Akhirnya terkena hipokondriasis dan semacamnya. Hipokondriasis itu terobsesi sakit padahal dirinya nggak sakit guys, tapi yang dia rasain kayak setiap jam 6 panas badan, misalnya setiap maghrib dengar suara azan dingin gitu. Sebenarnya banyak banget yang lapor ke gue, kan ke medis nggak dibilangnya sehat-sehat aja bang, dokter bilang sehat-sehat aja. Apa yang harus dilakukan ketika kena penyakit itu bang? Ya itu namanya kalau dalam klinis namanya ada psikosomatika. Psikosomatik. Dia nggak ada, itu sebenarnya psikisnya yang mengatakan bahwa dia sakit, padahal dia nggak sakit sama sekali. Iya betul. Itu termasuk ke dalam anxiety disorder. Iya. Ya kan? Itu karena kecemasan dia yang terlalu tinggi. Badannya geter ya kan? Biasanya ketakutan mati. Iya, ngelihat tempat gelap langsung. Iya benar. Langsung apa? Dihubung-hubungin sama goib tuh kalau nggak tahu kan? Iya. Dan banyak misalkan kayak sesak nafas tiba-tiba pendek pas malam-malam gitu. Padahal dia dicek dia nggak kenapa-kenapa gitu. Apalagi dia udah didiagnosa satu penyakit yang ringan sebenarnya, tapi karena dia takut berlebih, iya benar, paranoid itu ya. Bentar mati nih sebagainya. Akhirnya makin parah penyakit itu ya, karena paranoid. Nah, cara menyembuhkan? Ya, pertama kan itu penyebabnya anxiety. Nah, karena itu penyebabnya anxiety, jadi lo mesti menekankan anxiety-nya. Oh, pertama berikan kesadaran dulu bahwa itu bukan pengaruh goib. Itu bukan dong. Iya, berikan kesadaran itu dulu kan berarti kan? Ada pengaruh goib. Udah mulai masuk ilmu merah nih ya. Kesurupan. Kita bikin TikTok tentang kesurupan. Wih. Gua menjelaskan jurnal tentang kesurupan. Iya. Itu sesederhana itu. Gua tidak membuat statement, tidak apa-apa. Wah, diserang kan? Padahal kan gua kasih tahu ilmu gua ya. Iya, gua tidak mengasih tahu. Itu yang dialami pesulap merah dulu bang. Tapi sekarang karena udah mulai banyak orang-orang waras yang bersatu, kita justru ngehajar orang-orang dungu itu. Iya. Jadi mereka nggak berani komentar di ilmu merah, tenang aja. Mereka nggak ada. Nah, gimana cara pengobat selain memberikan kesadaran kalau itu anxiety disorder? Itu anxiety, itu penyakit di kepala lo. Bahkan ada yang udah nyadar ini anxiety disorder, udah ini kecemasan berlebih, tapi nggak bisa ngontrol. Gimana? Selain obat penenang? Sebenarnya sih nggak gitu perlu. Nggak harus obat penenang. Kayak gini, obat penenang tuh perlu kalau nggak ada gunanya kalau seandainya lo tidak merubah cara hidup lo. Karena ini semua masalah kepala. Oke. Kepala Terus itu bisa di reset. Yang gini, ketika lo anxiety, hormon kortisol itu lebih tinggi di kepala lo. Apa tuh hormon kortisol? Itu adalah hormon yang keluar ketika lo stres. Oh, berarti dia punya hal yang membuat dia stres, berlebihan. Ketika akhirnya hormon itu muncul. Nah, hormon itu muncul itu membuat otak bagian depan, itu prefrontal cortex namanya, di bagian depan sini. Itu gunanya untuk mengambil keputusan. Nah, kortisol itu bisa mematikan itu otak. Oh, keputusannya jadi nggak bisa ngambil keputusan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, akhirnya yang bekerja banyak tuh namanya amigdala. Amigdala itu lengkap sama hipotalamus namanya. Jadi dia kayak bandu gitu, tapi nempel di hipotalamus. Nah, hipotalamus ini itu tempat memori. Jadi karena logikanya nggak bisa jalan. Emosinya yang gede, akhirnya apa yang ketakutan lo tuh yang jadi berlebih itu jadi keluar semua. Takut mati, nanti gua dikubur kayak gimana, nanti gua ini kayak gimana, nanti orang tua gua kayak gimana, anak gua kayak gimana. Itu itu yang bikin geter itu ya. Nah, itu karena kortisol lo terlalu banyak. Pertama, sadari itu dulu anxiety disorder, kecemasan berlebih atau paranoid. Jadi sehingga ketika kondisi di kepala lo itu terjadi, maka lo tuh merasa doang nih. Bahwa lo tuh sakit. Nah, itu bisa berpengaruh ke fisik. Napas jadi pendek, jadi gangguan ke penyakit yang lain ya. Bisa jadi demam, bisa jadi perut sakit-sakitan. Lo merasa doang. Lo bayangin pernah ada orang yang anxiety itu ngerasa jantungnya tuh dia merasa gitu. Datang ke gua. Ini dulu waktu gua ketik. Datang ke gua, jantung saya kencang sekali dok. Ketika saya tidur tengkurap, jantung saya kencang sekali kata dia gitu. Terus begitu pas gua cek, enggak normal. Tapi dia merasa jantung deg-degan. Padahal normal. Segitunya loh. Anjir. Aneh itu. Gila, aneh banget itu. Lucu itu. Ada yang kayak gitu ya?
dia ngerasanya jantungnya kenceng. Wah, Iya. berarti nih gini, gua dapat kesimpulan. Cara menyembuhkan pertama selain menyadari, dia kasih kesadaran dia kalau itu bukan pengaruh gaib dan semacamnya. Terus berikutnya adalah pahami, kasih kesadaran apa yang ngebuat lu stres. Ya. Gitu ya? Itu. Nah, itu solusi kedua. Jadi memang anxiety itu memang nggak bisa memang butuh bantuan sih. Kalau itu memang butuh bantuan. Iya, katanya salah satu gangguan yang sulit disembuhkan. Disembuhkan karena kepala dia sendiri nggak bisa mengontrol itu. Tapi at least kita harus tahu mencari jalan keluarnya. Yang pertama adalah ada satu teknik psikologi, tapi ini teknik lama sebenarnya. Gue pas ngobrol sama teman-teman psikolog, ternyata teknik udah banyak baru. Jadi lebih bagus saran gue adalah datangin psikolog dan psikiater. Itu cara yang paling utama. Iya, benar. Atau kalau mau mungkin lu terlalu sulit untuk mendapatkan itu, nggak ada uang atau apa segala macam kan. Ketika lu ngerasain anxiety yang berlebihan adalah rubah cara berpikirnya. Contohnya gini, ketakutan lu misalkan apa? Kasih gua satu ketakutan. Talasophobia, gue takut sama misalkan apa gitu dalam hidup lah. Istri. Nah misalkan takut miskin misalkan. Oh iya. Gua berat kan, gua cuma ngasih contoh, bukan lo konsultasi. Iya. Misalkan takut apa miskin misalkan. Iya. Gue kalau miskin gimana nih? Gue gimana? Iya. Itu kan ketakutan lo. Iya, misalkan ya, betul. Cara berpikirnya bukan gimana kalau nanti gue miskin, bukan gitu. Apa? Emang kenapa kalau gue miskin? Oh iya, kenapa? Kalau masih bisa makan tanpa utang? Lebih solutif kan? Oh iya. Akhirnya otak lo jadi mencari lagi. Kenapa kalau gue miskin? Banyak orang miskin. Emang kenapa kalau gue miskin? Orang miskin nggak gini-gini juga. Banyak kok yang miskin. Nah, jadi lebih solutif, lebih terbuka cara berpikirnya. Emang kenapa? Oh iya, benar-benar. Ini cara psikologi. Iya. Gimana kalau nanti? Oke. Itu nambah ketakutan juga itu, Bang. Nambah ketakutan. Iya, benar. Berpikir emang kenapa gitu. Kalau emang kenapa, otak kita otomatis nyari solusi tuh. Namanya so what apa gitu nama ada so what. Jadi kayak so what gitu. Kalau gue miskin so what gitu. Emang kenapa gitu. Itu satu cara untuk itu cara berpikir. Salah satunya tuh ya. Dan masih banyak lagi. Sebenarnya di aplikasi-aplikasi yang kayak dokter-dokter sekarang yang banyak itu kan ada spesialis psikolog juga, Bang. Iya, itu juga bisa. Dia akan memandu cara berpikir lo. Iya, betul. Memandu cara berpikir lo. Dan ada banyak lagi lah, kayak misalkan kortisol lo tinggi, itu karena hormon serotonin lo rendah. Gimana cara bisa meningkatkan hormon serotonin yang paling efektif menurut penelitiannya adalah mindfulness. Mindfulness itu adalah penenangan diri. Jadi kita mencoba untuk menyerahkan semua masalah lo ini kepada the highest power. Nah, itu makanya dalam semua agama pasrah itu ketika salah satunya agama. Dan dari cerita-cerita Nabi juga kan mencontohkan, Bang, kan ketika kepepet lu nggak perlu nyari solusi, pasrah. Itu kan, itu udah kepepet kan ya sama Firaun dan semacamnya. Nah, dia pasrah doang dapat pertolongan. Begitupun manusia sebenarnya sih. Ya kan, ketika udah kepepet jangan berusaha malah mikir-mikir kayak tadi tuh. Iya. Makanya kata Habib Jafar bagus tuh. Apa? Habib Jafar tuh di Ramadan kemarin dia pernah doa gini, ya Allah aturlah hidupku. Terakhir kali aku yang ngatur hancur. Iya, emang bener. Lu pernah juga kan pasti. Gue juga pernah. Itu bagus ya. Iya. Oh iya bener. Iya. Itu salah satu mindfulness yang bagus ya. Itu sebenarnya teknik cara berpikir mindful itu ilmiah. Iya. Bukan yang ilmiah. Kalau gua ngomong di banyak podcast tentang apa kemarin gua podcast di soal anxiety ditanya mindfulness itu penting, yaitu menyerahkan diri kepada the highest power. Iya. Apapun the highest power lo. Ya, Islam ya itu ke Allah, iya betul. Kalau lo nyembah kaleng kerupuk ya lo kasih ke kaleng kerupuk. Apapun agama ada ya. Tapi mindfulness itu penting. Spiritual intelligence itu penting. Iya betul. Itu untuk menenangkan pikiran ya. Itu jawaban lo. Karena ketika lo ngelakuin mindfulness, makanya ada orang meditasi. Ada orang-orang yang makin tinggi strata kehidupannya, dia makin memilih kayak meditasi, yoga. Iya. Yang emang pasrah bener. Gua lepasin semuanya. Gua pasrah semuanya. Itu ilmiah karena ketika lo ngelakuin itu, serotonin lo banjir. Oh gitu, ada ininya juga ya, pengaruh ke dalam hidupnya ya? Kortisol turun. Oke, bisa menurunkan paranoid dan anxiety tadi? Banget ya? Banget, itu salah satu. Itu cara hidup lebih tenang, apapun kondisinya. Jadi kita, ya udah takdirnya begini, terima aja. Atur aja. Iya, kadang emang kayak gitu guys. Kalau misalkan kita ngelihat orang lain, kok dia padahal kemampuannya di bawah gue tapi lebih sukses, atau kok dia
baru mulai tapi lebih kaya usahanya dan semacamnya. Kalau kita mikirin itu terus, itu malah bisa jadi gangguan psikologis tuh ya. Ya kan, dan semacamnya. Ya emang takdirnya gitu. Memang takdirnya gitu. Udah, iya, bener. Lo ikutin aja, ini nggak mungkin. Udahlah, everything's gonna be alright gitu. Iya, lah. bener. Kata Bob Marley kan. Betul. Everything's gonna be alright, man. Udah, slow aja. Slow aja, iya. Semua udah diporsikan masing-masing. Dan kalau gue mikirnya, selama gue bisa makan tanpa hutang, itu udah cukup. Dari dulu kayak gitu, Bang. Keren. Serius beneran. Doa gue tuh cuma dulu pas masih jualan mie ayam, gorengan. Doa gue, ya Allah tolong saya pengen makan tanpa utang. Dikasih tuh perlahan-lahan. Tipsnya. Jadi tujuan gue simpel, Bang. Bukan beli mobil, bukan beli rumah, enggak. Beli makan tanpa utang sampai sekarang. Sampai sekarang. Sesimpel itu. Kalau ada orang nanya gimana cara menjalani anxiety, gue selalu di dua itu. Lalu yang ketiga nih. Apa tuh? Ada lagi nih. Olahraga. Oh, buat mengalihkan. Bukan. Apa dong? Ketika lo ngelakuin olahraga, itu bisa menekan kortisol lo itu, hormon stres lo itu. Itu drastis, man. Kayak banjir surut gitu. Olahraganya apa? Lari? Apapun. Apa? Kan berhubungan sama istri juga olahraga. Iya kan? Exactly. Termasuk kan? Exactly, itu juga. Makanya itu. Emang lu stres ngelakuin itu? Enggak dong. Enggak, makanya masuk ibadah kan? Iya, exactly. Iya. Jadi apapun olahraganya. Kalau helikopter gimana, Bang? Yang muter gitu. Dong, ada. Itu repot. Itu kan repot. Iya. Ada juga yang nggak muter yang kaki. Oh iya. Jadi pikirin dia. Kan olahraga. Iya. Itu kan meregangkan otot-otot selangkangan ya. Makanya orang yang kalau udah olahraga, makanya gua selalu nyaranin ke orang anxiety gini. Lo lakukan olahraga 18 hari non-stop. Walaupun lo nggak mau. Apapun itu. Itu jalan. Maksudnya berapa jam gitu satu harinya? Ya setengah jam, 15 menit. Tapi konsisten 18 hari? Rutin. Karena ketika lo ngelakuin itu, serotonin muncul, endorfinnya muncul. Endorfin kan kayak rokok kan, kayak morfin. Jadi punya rasa ketagihan kan. Iya. Karena ketika lo di hari ke-19, ketika lo nggak ngelakuin, kayak ada yang kurang. Oh iya bener. Oh jadi agak lupa juga terhadap kecemasan dan semacamnya ya? Bukan lupa karena serotoninnya itu udah nggak ada. Bukan hanya psikologis tapi memang ada zat-zat tertentu yang mempengaruhi juga ya? Wah luar biasa. Ada lagi nggak selain tiga itu apa? Yang paling agak kontroversial. Powerful apa? Entah kenapa pas gua ngomong gini viral gua tiba-tiba. Apa? Penasaran gua. Ini karena jurnalnya baru. Apa? Jadi penyebab anxiety. Kortisol itu banyak. Gula. Hah? Nggak boleh minum-minum yang manis? Iya. Anjir. Ini fakta ilmiah soalnya, jadi gua nggak bisa gitu. ngomong nih. Kalau bahasa gua adalah semakin banyak lo makan boba, minum boba lo, semakin banyak pikiran lo di atas bantal lo, gua bilang gitu. Oh iya. Jadi semakin banyak overthinkingnya. Oke. Iya, karena itu ada penelitiannya. Semakin tinggi banyak gula yang berarti kurangi gula ya? Makin banyak gula yang lo konsumsi, hormon kortisol semakin tinggi. Oke, itu salah satu penyebabnya juga ya? Jadi, berarti kurangi gula. Kurangi yang manis-manis. Kecuali lo gym ya, bukan otot itu boleh lah. Itu memang harus kan. Tapi ketika lo cuman rebah. Kalau bangun tidur lagi, iya. Makan siang lo Indomie. Itu kayak Patrick ya. Iya, sore lo minum kopi susu. Oh iya. Begadang minum sasetan kan. Nah, itu udah gula semua yang lo masukkan ke badan. Nyindir ya? Nyindir ini Bang. Makanya dia anxiety. Gimana hidup gua? Jangan tiru dia. Bahaya. Jangan tiru dia tuh guys. Bahaya banget. Dan emang itu fakta ilmiah gua diserang habis-habisan gara-gara itu. Lah padahal ada fakta ilmiahnya ya. Jadi nggak bisa gua bantai, gua harus sampaikan karena memang gua gitu yang ngomongin. Iya. Itu ada fakta, bukan dia, bukan opini ya. Bukan opini. Itu ada jurnalnya dan ada ilmuwan namanya Felix, dia itu ilmuwan dari New Zealand. Ini yang mualaf. Bukan. Bukan ya. Emang ada siapa? Yang sering diundang sama si Tirta beberapa kali. Dia itu nge-research banyak banget tentang gula. Nah itu research dia tuh hampir semua konten itu tentang research bahayanya gula itu banyak banget. Itu berarti dia ya. Misalnya gua kan
gua tidak pernah, maksudnya jarang lah, lebih banyak ngomongin soal fungsional otak. Tapi kalau dia tuh lebih banyak ngomongin soal gula, efek samping dari gula itu sendiri ya. Iya. Tapi itu jurnal baik banget yang ngomongin soal anxiety berhubungan sama marah, sama sugar rush itu baik banget. Berarti itu guys, 4 hal yang perlu dilakukan. Coba aja. Jadi pertama coba untuk cara berpikir pelan-pelan. Cara berpikir. Tapi gua tahu itu berat. Yang kedua, coba mindfulness lah, mendekatkan diri sama pasrah. Pasrah. Betul. Belajar untuk pasrah. Benar. Yang kedua, lo coba yang ketiga olahraga. Yang keempat, cobalah lo untuk tidak minum gula. Niscaya lo makin udah amat lah sama dunia ini. Atau ini kalau bagi yang masih percaya itu goib dan semacamnya, dia nggak jauh banget lah. Gua akan sembuhkan. Cara gimana? Sentuhkan jari Anda. Itu guru kita. Guru gua dulu gitu. Iya. Sentuhkan gua dulu. Iya lagi gua juga. Ikut lagi. Tapi kalau kita ngomong sama dia, coba deh lu kalau ketemu dia nanti kan. Iya. Pak, dulu waktu kecil gimana rasanya? Pasti dia malu sendiri tuh. Gua sendiri ngerasa bego banget. Iya, ngikutin. Tapi nggak apa-apa nih bagi teman-teman, ayo kirimin ke gua aja, ke kita berdua santetnya, sihirnya kirimin ke kita. Itu lo aja. Oh iya, udah. Gua aja, ya benar. Gua aja. Gua sih nggak percaya, Cel. Tapi nantangin nggak juga gua. Ya udah, kirimin ke gua aja, kirimin ke gua. Sok. Gua pengen banget cita-cita gua, Bang, soalnya disihir. Oh ya, gua menghargai. Iya. Takut dilaporin dukun juga. BAP lumayan BAP. Kan itu bukan ranah gua, Cel. Iya, benar. Anak gua cuma membantu orang. Bijak. Boleh. Pokoknya kirimin aja, sentuhin, set. Nah, udah sekarang tinggal praktekin 4 tadi. Insya Allah sembuh. Ya. Betul. Nah, itu guys, cara menyembuhkan gangguan penyakit yang disangka santet sama ini atau guna-guna yang sebenarnya gangguan psikologis, dan cara mencegah agar tidak suka batang sama batang, sarang sama sarang, ya kan? Biar batang ketemu sarang. Waduh. Iya. Jadi di tempat yang tepat gitu. Ini sebenarnya kan ada di cara berpikir. Iya, benar. Cara berpikir, lingkungan, kondisi. Oh iya, satu lagi Bang. Ada kemungkinan gak sih saking dia bosennya, ada pendapat yang gue pernah denger, saking bosennya dia ngelihat wanita nggak pakai baju, dia akhirnya nggak nafsu lagi, suka sama cowok. Itu ada kemungkinan? Nggak mungkin, mustahil ya? Ada orang, kita kan laki-laki ya? Iya. Kita udah ngeliat bentuk A, masih pengen ngeliat. Iya, yang B. Iya benar. Ada lagi yang C. Itu normalnya ya? Ini bulat nih, tapi yang ini lebih gimana? Itu kan iya benar. Jadi kita begitu ya? Enggak sih, lu doang. Ada yang belah tengah, belah pinggir ya. Iya kan? Lu kira gunanya Twitter apa? Lu yang upload dot ya? Gunanya X apa? yang iklannya close. Oh, lu yang upload. Oke, luar biasa guys. Itu dia penjelasan biar kamu terhindar dari jurang gay. Kamu perlu pilih circle pertemanan juga. Dan juga tadi udah dikasih solusi, praktekin. Circle pertemanan penting. Iya, anxiety juga, paranoid. Semoga sembuh teman-teman semua yang nonton ini dan diberikan kesadaran bahwa kamu yang mengatur total pikiran dan tubuh kamu. Ya, dulu ada satu quote yang bilang gini. Apa quote terakhir? Kalau lo deket sama penjual minyak wangi, iya, lu bakalan jualan juga? Enggak dong, lo bakal wangi. Kan jadi reseller. Bukan. Iya. Kalau dekat dengan penjual minyak wangi, lo akan ikut wangi. Oh, jadi ikut wangi. Itu penting. Itu penting, betul. Ya udah, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Lu penutup quote-nya buat teman-teman LGBT atau yang ngaku disantet gimana? Nggak ada, nggak ada. Cuma dia nggak usah ngoyo banget lah. Maksudnya ya udah jalan aja apa yang lu suka. Menurut lo itu kalau lo merasa terganggu ya jelasin aja. Dan gue baru keinget muncul nih kepikiran. Gue suka nggak? Iya. Gue kepikiran sama kata-katanya Buya Yahya ketika ada yang nanya, Buya saya ngerasa di diri saya disihir. Tahu nggak Buya Yahya jawab apa? Itu yang paling pendapat Ustadz yang paling gue setuju ketika ada orang yang ngerasa disihir. Buya Yahya bilang, kamu tuh harusnya mikir, kamu itu siapa? Banyak orang yang lebih cantik dari kamu, lebih ganteng dari kamu, gitu.
Kalau banyak orang yang lebih cantik, yang lebih ganteng, lebih kaya, kenapa kamu yang disihir? Oh iya benar. Gitu. Itu loh, emang kamunya aja yang kegeeran digituin sama Bu Yaya. Nah itu kan ajaib ya. Harusnya gitu, jangan dikit-dikit paranoid, anxiety dan semacamnya. Kendalikan pikiran kamu. Bye-bye. Bagus tadi tuh, kendalikan pikiranmu. Iya betul.